Setelah beberapa lama tinggal bareng sama keluarganya Insinyur Soekarno pun ada di suatu keadaan dia mengutarakan perasaannya ke Ibu Fatmawati. Jadi dengan wibawanya seorang Insinyur Soekarno saat itu, dia ngelamar nih Ibu Fatmawati karena Ibu Fatmawati dianggap cerdas dan juga bisa, hingga kalau belum bercerai, kedua orang tua dari Fatmawati tidak memberikan restu Insinyur Soekarno untuk menikahi Ibu Fatmawati saat itu. Fatmawati ini menikah dengan Soekarno pas Jepang mulai kewalahan menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel PSK Pelaku Seni Kreatif. Di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, misteri, teori konspirasi, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja karena lo udah terlanjur dengar. Bor, caelah pakai bor. Biasanya kan gue manggilnya temen-temen nih. Cuman rasanya kayak kurang sayang aja gitu. Makanya gue sekarang pengen manggilnya pakai bor. Sebagai panggilan sayang gue sama temen-temen yang, kok temen-temen lagi? Sama yang udah nontonin video terlanjur dengar. Mau cewek mau cowok gue panggilnya sama, bor semuanya. Lihat sekarang gue udah pakai baju merah nih karena gue udah gegap gempita buat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun di 17 Agustus 2024. Berhubungan sama kemerdekaan Indonesia, ini gue bakal bahas kisah percintaan sebenarnya. Kisah percintaan yang ikonik juga. Dan tokoh yang bakal gue bahas ini adalah orang yang menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Ada yang bisa nebak? Kalau lu udah nebak, ini bakal bahas tentang Ibu Fatmawati. Ya, lu bener. Karena selain dikenal sebagai seorang yang menjahit sangsaka merah putih, Ibu Fatmawati ini juga dikenal sebagai Ibu Negara Republik Indonesia yang pertama. Karena statusnya adalah istri dari Presiden pertama Indonesia dari tahun 1945 sampai 1967. Kisah percintaan yang ikonik dan juga punya perjuangan yang cukup panjang di Indonesia itu banyak sebenarnya, Bor. Bukan cuman B.J. Habibie. Kalau yang kekinian banget itu Ayudhya sama Dito. Tapi ada juga kisah perjalanan percintaan antara Ibu Fatmawati dan Presiden Insinyur Soekarno. Sebelum kita bahas kisah percintaan Ibu Fatmawati, gue pengen kita kenal lebih dalam sosok yang menjahit sangsaka merah putih pada 17 Agustus 1945. Dan juga dapat gelar pahlawan atas segala perjuangan yang dilaluin sama Ibu Fatmawati. Jadi nih Bor, Ibu Fatmawati itu lahir di tanggal 5 Februari 1923. Dia lahirnya di Bengkulu di pesisir pantai Tapak Paderi. Dan orang tua dari Ibu Fatmawati ini dua-duanya itu punya darah kerajaan. Jadi kalau untuk ibunya Siti Hadijah itu keturunan dari kerajaan Indrapura. Dan ayahnya Datuk Hasan Dien, seorang pengusaha keturunan kerajaan Putri Bunga Melur. Yang akhirnya dia juga jadi tokoh yang aktif di Muhammadiyah yang ada di Bengkulu. Sebelum Ibu Fatmawati lahir, ayahnya ini sebenarnya udah nyiapin 2 nama nih buat anak perempuan pertamanya. Yang pertama itu dia siapin namanya adalah Fatmawati. Dan yang kedua itu adalah Siti Zubaidah. Jadi Siti Zubaidah ini adalah nama dari salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya setelah Ibu Fatmawati lahir, dipilihlah nama Fatmawati oleh Datuk Hasan Dien sebagai nama anak pertamanya. Sebenarnya kalau kita tahu ya, Fatmawati itu berada di kalangan ekonomi yang bisa dibilang menengah. Ditambah lagi dengan kedudukan ayahnya, Datuk Hasan Dien, yang pernah kerja di perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda. Jadi bisa dibilang saat itu keluarga Fatmawati ya cukup konglomerat lah. Tapi memang karena keadaan ekonominya juga tetap gak stabil. Yang ngebuat Fatmawati pada usia 6 tahun
itu dia belajar di sekolah rakyat. Lalu melanjutkan sekolahnya di Holland Inland School atau disingkat menjadi HIS. Nah, pas umur 15 tahun, karena Ibu Fatmawati ini dia selain cerdas, dia juga bisa banget untuk berdiskusi, ngebuat Ibu Fatmawati jadi sosok yang disegani saat itu. Bahkan seorang Insinyur Soekarno pun ngasih julukan Sang Merpati dari Bengkulu. Nah, setelah inilah perjalanan Ibu Fatmawati dan Insinyur Soekarno itu dimulai. Jadi pada Agustus 1938, Soekarno ini waktu itu lagi diasingkan ke Bengkulu. Jadi dia dianggap membahayakan pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Karena kan ya tahu sendiri Insinyur Soekarno kan selain orang yang tegas, dia juga punya ide-ide yang cerdas. Jadi Belanda tuh ngerasa terancam dengan keberadaan Insinyur Soekarno saat itu. Tapi walaupun diasingkan, Insinyur Soekarno tetap aktif untuk melakukan kegiatan dan bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Termasuk akhirnya dia kenalan sama Datuk Hasan Dien yang merupakan ayah dari Fatmawati. Dan akhirnya ayah dari Fatmawati ini meminta Insinyur Soekarno untuk menjadi guru di sana. Di mana Fatmawati itu juga statusnya adalah murid. Jadi awalnya Fatmawati sama Soekarno itu guru dan murid. Itu paling awalnya banget nih. Dan akhirnya pertemuan pertama Fatmawati dan Insinyur Soekarno terjadi ketika orang tua Fatmawati itu ngajak untuk main ke rumah pengasingan Insinyur Soekarno di Bengkulu. Dan tujuannya saat itu adalah untuk mengelabui polisi intel Belanda yang selalu ngawasin gerak-gerik Soekarno dan juga tamu-tamu yang mengunjunginya. Jadi ibaratnya mereka datang itu sebagai strategi buat mengelabui Belanda lah waktu itu. Tapi di rumah pengasingan ini Insinyur Soekarno nggak tinggal sendiri. Dia tetap ditemenin sama istrinya saat itu, Ibu Inggit Ganarsi, dan anak angkatnya yaitu Ratna Juami. Karena jarak usia yang gak terlalu jauh antara Fatmawati dan juga Ratna Juami, anak angkatnya Soekarno, akhirnya Ratna Juami ini ngajak Fatmawati untuk pindah ke sekolahnya dia sekarang. Jadi pindah ke sekolah yang sama Ratna Juami di RK Fakschool Maria Purisima, yaitu sekolah kejuruan yang berada di bawah naungan organisasi Katolik saat itu. Tapi Fatmawati gak bisa segampang itu untuk pindah sekolah karena memang dia harus lulus dulu dari sekolah yang sekarang. Akhirnya proses dari perpindahan sekolah Fatmawati ini dibantu oleh Insinyur Soekarno dan berhasil sehingga Fatmawati mulai bersekolah di tempatnya Ratna Juami ini dan dia ikut tinggal bersama Insinyur Soekarno, istri dan juga anak angkatnya. Karena katanya nih sekolah Fatmawati yang baru itu jauh dari rumahnya. Sehingga dia ikut tinggal bareng Insinyur Soekarno di rumah pengasingan tersebut. Setelah beberapa lama tinggal bareng sama keluarganya Insinyur Soekarno pun ada di suatu keadaan dia mengutarakan perasaannya ke Ibu Fatmawati. Jadi dengan wibawanya seorang Insinyur Soekarno saat itu dia ngelamar nih Ibu Fatmawati karena Ibu Fatmawati dianggap cerdas dan juga bisa untuk berdiskusi dengan orang-orang. Akhirnya dilamar. Tapi itu gak langsung diterima, bro. Karena akhirnya Ibu Fatmawati itu dia kembali ke rumah orang tuanya setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun dia kembali ke rumah orang tuanya dan ceritain kalau Insinyur Soekarno ini sedang melamar dia, sedang meminang dia lah. Dan ternyata kedua orang tua Fatmawati ini gak setuju. Kenapa gak setuju? Karena saat itu Insinyur Soekarno masih mempunyai istri. Sehingga kalau belum bercerai, kedua orang tua dari Fatmawati tidak memberikan restu Insinyur Soekarno untuk menikahi Ibu Fatmawati saat itu. Dan akhirnya Inggit Ganarsi dan Insinyur Soekarno pun bercerai. Setelah mereka bercerai, akhirnya Ibu Fatmawati dan Insinyur Soekarno pun menikah pada bulan Juli di tahun 1943. Jadi pada tahun itu juga Fatmawati dan kedua orang tuanya itu berangkat dan tinggal di Jakarta. Yang gua ambil dari tirto.id, Fatmawati ini menikah dengan Soekarno pas Jepang mulai kewalahan menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua
Dan dari situ peluang Indonesia untuk merdeka pun mulai terbuka. Setelah menjalani kehidupan bahtera rumah tangga ya antara Fatmawati dan juga Insinyur Soekarno, segala kenangan dari Fatmawati setelah menikah dengan Soekarno itu dituliskan ke dalam memoarnya yang berjudul Fatmawati Catatan Kecil Bersama Bung Karno yang dirilis pada tahun 1978. Jadi di sini adalah kenangan Fatmawati saat mendampingi Insinyur Soekarno dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan kemerdekaan. Jadi di salah satu bab di bukunya itu dia menuliskan kalau sudah maghrib aku berpisah dengan Bung Karno. Bung Karno jalan sendiri sedangkan aku bersama ibuku pergi untuk menginap di tempat kenalan baik dengan pengawalan pistol dan golok. Biasanya kami melalui lorong-lorong kampung menuju tempat rahasia di mana Bung Karno sudah menunggu atau menyusul. Kadang-kadang aku terpaksa menyamar sebagai tukang pecel dan Bung Karno menyamar sebagai tukang sayur dengan gaya berjalan yang pincang. Jadi perjalanan dari Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati yang dicantumkan di buku ini menggambarkan seberapa susahnya perjalanan mereka saat itu. Karena kan mereka Insinyur Soekarno itu juga sempat diasingkan ke Rengas Dengklok saat itu ya. Jadi 1 tahun setelah pernikahan mereka, Jepang udah menjanjikan untuk kemerdekaan Indonesia. Dan pada bulan Oktober 1944, seorang perwira Jepang namanya Hitoshi Shimizu itu tiba-tiba datang ke rumah Insinyur Soekarno. Dan dia ngasih kain merah dan putih. Jadi kain tersebut adalah janji Perdana Menteri Jepang sebagai syarat untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, jadi awalnya bendera merah putih itu nggak langsung dalam bentuk bendera 2 warna, enggak. Dia cuma dikasih 2 kain, dan kain inilah yang akhirnya menjadi bendera pusaka merah putih. Walaupun saat itu keadaan Ibu Fatmawati sedang hamil tua dan cepat merasa lelah, karena biasanya kalau orang hamil tua tuh staminanya nggak banyak. Ini Fatmawati mengabaikan kondisi fisiknya, karena menurut Fatmawati, mempersembahkan sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih itu jauh lebih penting daripada kesehatannya sendiri. Di zaman itu ternyata masih banyak orang yang berjiwa nasionalisme. Kalau sekarang kira-kira masih ada gak ya? Ya gue gak bisa jawab sih, cuman kita ngerasain sendiri deh. Keadaan Fatmawati yang saat itu menjahit bendera merah putih dengan ukuran yang besar dan juga keadaan yang lagi hamil besar juga, ini tertulis di buku Kukuh Pamuji yang berjudul Menyelisik Museum Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi karena keadaan Fatmawati yang sedang hamil besar dan ukuran bendera itu juga bisa dibilang besar ya. Kalau lu pernah lihat nih bendera Sangsaka Merah Putih yang asli itu ukurannya gede. Dan itu dijahitnya pakai mesin tangan. Sehingga butuh tenaga yang gede. Sehingga bendera ini baru selesai 2 hari dalam proses penjahitannya. Presiden Insinyur Soekarno pun mengungkapkan pendapatnya tentang Ibu Fatmawati dalam bukunya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dia bilang kalau istriku telah membuat sebuah bendera dari 2 potong kain. Sepotong kain putih dan sepotong kain merah. Ia menjahitnya dengan tangan. Inilah bendera resmi yang pertama dari Republik Indonesia. Setahun kemudian setelah berhasil dijahit bendera Sangsaka Merah Putih, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi sehari sebelum hari kemerdekaan. Yang dimana Bung Karno ini diculik oleh golongan pemuda dan membuat Fatmawati dan anak pertamanya yang baru lahir itu ikut serta bersamanya. Dan besoknya bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati akhirnya berkibar dan digunakan saat upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas jasanya menjahit bendera Indonesia, Fatmawati dikenal dengan kisahnya yang menjahit Sangsaka Merah Putih. Bendera Sangsaka Merah Putih hasil jahitan Fatmawati ini selalu dikibarkan setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sampai tanggal 17 Agustus 1968.
Nah, di tahun 1969 akhirnya sang saka merah putih yang asli hasil tangan dari Ibu Fatmawati akhirnya dimuseumkan saat itu, disimpan di Istana Merdeka karena kondisinya yang sudah rapuh. Dan akhirnya Ibu Fatmawati meninggal dunia pada 14 Mei 1980 di General Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung saat menjalankan ibadah umroh di Mekah. Dan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Pihak pemerintah Republik Indonesia di tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada beliau. Dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo meresmikan Monumen Fatmawati di Bengkulu. Jadi saat itu Presiden Jokowi itu ngebuat Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hajah Fatmawati Soekarno di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu pada hari Rabu 5 Februari 2020. Dan peresmian ini dilakukan bertepatan dengan hari lahirnya Ibu Fatmawati di 5 Februari 1923. Dalam sambutan Presiden mengenang Ibu Fatmawati sebagai seorang tokoh pahlawan bangsa yang sangat berjasa, baik pada bangsa maupun negara. Dan Presiden Jokowi pun berpesan, terakhir saya titip kepada seluruh masyarakat Bengkulu, marilah kita menjaga dengan baik monumen ini, merawat agar tidak rusak dan merawat agar tidak lekang oleh waktu. Sama seperti semangat Ibu Fatmawati yang tidak pernah luntur sampai kapanpun. Itu tadi kisah perjuangan dari sosok seorang Ibu Fatmawati. Menurut lu nih Bor, zaman sekarang tuh masih ada gak sih cewek yang punya jiwa nasionalis yang tinggi kayak Ibu Fatmawati? Apa kalau sekarang lebih banyak yang suka joget-joget di TikTok aja gitu? Itu tadi video terlanjur dengar buat hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel PSK Pelaku Seni Kreatif. Gue Mas Wer cabut, see you on the next discussion.